Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelumnya, gue mau tanya ke teman-teman, pernah gak sih teman-teman jatuh cinta sama sahabat sendiri? Kalau gue sih mungkin bukan cinta ya, tapi lebih ke kagum. Terus kalau misalkan sampai kita pacaran sama sahabat sendiri, menurut gue kalau nggak serius sih lebih baik jangan. Karena apa? Karena kebanyakan kalau kita putus jarang banget sampai ada yang bisa berteman lagi, apalagi bersahabat. Nah, kali ini gue punya kisah menarik tentang persahabatan yang berubah menjadi cinta. Di kisah ini, gue akan memposisikan diri gue sebagai seorang wanita. Oke, selamat mendengarkan. Memilikinya adalah suatu kebahagiaan untukku. Padahal dia bukan tipeku, bukan pula kriteriaku. Apalagi terdaftar sebagai cowok dalam kamus percintaanku. Benar-benar tidak pernah terbesit dalam benak bahwa dia telah mencuri hatiku. Perkenalanku memang sudah sangat lama dengannya, bahkan jauh dari itu. Semua tentang hidupnya, tentang cintanya, dan bahkan semua daftar nama-nama mantan pacarnya. Berapa jumlahnya, semuanya ku tahu. Ketidakmungkinan bahwa aku akan mencintainya, bukankah semua yang ada pada dirinya benar-benar aku benci. Namun, semua itu tidak jadi masalah bagiku untuk tetap berteman, bahkan bersahabat dengannya. Karena setiap orang punya haknya masing-masing untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya lumrah. Dan aku sudah menerima semua itu dari dirinya. Sebagai suatu perbedaan, ya suka tidak suka harus terima. Sebuah kesedihan yang teramat dalam untukku. Pertama kalinya aku merasakan patah hati dalam hidupku, yaitu mengalami putus cinta untuk pertama kalinya. Benar-benar membuatku sedih. 2 tahun lebih hubunganku dengan Dito kandas begitu saja. Tak banyak alasan, karena Dito telah mengkhianatiku, membuatku tak bisa mempertahankan hubungan ini. Putus dengannya adalah satu-satunya cara terbaik, karena aku benci pengkhianat, sungguh benci. Kegalauanku membuatku jarang nongkrong bersama Radit, sahabatku. Akhirnya liburan panjang akhir semester tiba. Waktunya aku untuk pulang ke rumah. Sejenak memulihkan perasaanku, mungkin itu yang terbaik. Lama-kelamaan aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku. Meskipun jaraknya sangat jauh ke kampus dibanding tempat kosanku yang berada dekat dengan kampus, sekaligus rumah Radit. Tak apalah, yang penting aku tidak sedih lagi. Setengah tahun sudah aku terbiasa di rumah tanpa nongkrong bersama Radit. Hal konyol yang biasa kita lakukan kini benar-benar sudah tidak ada lagi di hidupku. Rutinitasku hanya pergi ngampus, selepas itu langsung pulang karena takut kemalaman. Karena rumahku memang sangatlah jauh, terpaksa setiap hari selalu begitu. Perasaanku kian hari kian membaik. Tak ada kesedihan atau perpisahanku dengan Dito yang sekarang entah di mana. Aku pun tak mau tahu itu. Yang jelas, aku benar-benar telah menerima perpisahan ini. Entah apa yang membuatku begitu bahagia ketika melihat Radit. Sejak pertemuan itu, aku dan Radit biasa curhat tentang kehidupan kami masing-masing. Meskipun hanya lewat telepon, tapi tak kalah serunya dengan dulu yang biasa curhat sambil nongkrong. Bahkan tanpa terasa, kita menghabiskan waktu teleponan sampai tengah malam. Entah apa yang membuat kita begitu bahagia. Padahal kita curhat hanya menceritakan hal-hal konyol. Seiring berjalannya waktu, membuat perubahan semakin terlihat dari Radit. Dia semakin perhatian dan entahlah,
Mungkin hanya sebuah perhatian sahabat. Kupikir hanya itu, tidak lebih. Terdengar kabar bahwa Radit putus dengan pacarnya. Ya, meskipun terdengar biasa bagiku. Tidak aneh lagi hubungan Radit memang selalu begitu. Tapi mengapa sekarang ada yang berbeda dari dia? Beberapa bulan kemudian, kampusku mengadakan sebuah acara workshop. Dan aku menjadi salah satu panitianya. Karena acara itu diadakan malam hari, mau tidak mau aku harus menginap di kampus. Hari itu aku kurang beruntung. Kondisi tubuhku tidak bersahabat. Ditambah lagi, harus melakukan ini dan itu untuk persiapan nanti malam. Akhirnya, aku pingsan saat acara mau mulai. Terpaksa aku dibawa ke ruang UKS. Di sana benar-benar tidak ada yang menemaniku, karena temanku yang lain sibuk mempersiapkan segalanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya aku pasti sangat sibuk sekali. Terpaksa aku menghubungi Radit untuk membawakanku makanan, karena seharian penuh aku belum makan apa-apa. Tak lama kemudian Radit datang membawakan sekotak bubur ayam dan sebotol air putih. Meskipun aku merasa merepotkan Radit, tapi sama siapa lagi kalau bukan sama Radit. Sudah hampir tengah malam, Radit masih terjaga, menjagaku yang sudah tertidur lelap sejak tadi. Saat aku sadar, namun aku masih memejamkan mataku karena terlalu berat untuk membukanya. Tapi tiba-tiba Radit memegang tanganku. Entah apa yang mau Radit lakukan, aku bingung. Sampai akhirnya Radit mengucapkan kata-kata yang tak sempat aku pikirkan. "Sya, gue sayang sama lo." Radit benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Radit pikir saat itu aku benar-benar tertidur lelap. Makanya ia tidak ragu mengatakan sayang kepadaku. Padahal aku sudah lama tersadar. Saat itu, Radit berbicara sendiri dan menceritakan semua perasaannya kepadaku. Membuatku benar-benar tidak percaya. Setelah lama Radit memandangku, tiba-tiba Radit mencium keningku. Membuatku tak bisa apa-apa. Kalau misalkan aku terbangun, mungkin keadaannya akan jauh lebih canggung. Aku tidak ingin merusak persahabatanku. Mungkin dengan pura-pura tidak tahu, jauh lebih baik. Itulah mengapa aku berusaha tidak terbangun dari tidurku. Ketidakpercayaanku terhadap Radit membuatku selalu kepikiran. Aku masih belum percaya atas perasaan Radit kepadaku. Mungkin Radit hanya sayang kepadaku sebagai seorang sahabat. Tak lama, seseorang membuyarkan lamunanku yang sejak tadi terus kepikiran Radit. Setelah kejadian itu, Radit semakin perhatian seperti halnya pada kekasih. Padahal status kita memang bukan, karena aku tidak menjawab iya ataupun tidak. Namun entah mengapa perasaanku semakin hari semakin berbeda. Ku tahu ini mustahil. Sejak awal aku tidak memiliki perasaan apa-apa pada Radit. Namun waktu mengubahku memiliki perasaan khusus terhadapnya. Semenjak itu, hubunganku dengan Radit benar-benar seperti halnya sepasang kekasih. Tanpa ragu, Radit selalu memanggilku sayang, meskipun tidak ada kepastian status yang jelas. Namun, aku tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang jelas, hubunganku dengan Radit baik-baik saja. Kupikir statusku memang jelas, aku sudah menerimanya dengan perasaanku. Tapi, kenyataan memang bukan seperti yang kupikirkan. Semakin lama, semakin aku menghindar dari Radit. Bukan karena aku tidak mencintainya. Justru aku menghindar karena aku sangat mencintainya. Tak banyak alasan, aku hanya merasa malu saat bertemu ataupun bersama dengannya. Rasanya jantungku ingin meledak saat bersamanya. Entahlah, aku tahu aku memang seperti itu. Aku kehilangan Dito karena aku sering menghindari untuk bertemu dengannya. Tak memberikan waktu sekedar bersamaku. Mungkin itu alasan Dito meninggalkanku dan memilih untuk bersama orang yang selalu ada untuknya. Mau tidak mau, aku harus rela kehilangan Dito karena kesalahanku sendiri.
Dan itu pun terjadi pada aku lagi. Lagi-lagi aku menghindari Radit. Tak ada pertemuan, bahkan sekedar berbincang-bincang seperti dulu lagi. Membuat Radit melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan itu padaku. Setelah aku tahu tanpa ada penjelasan dari Radit sendiri, aku langsung memutuskan hubungan tanpa kata putus. Hanya sekedar menghindar dan putus kontak. Karena sudah cukup untuk kali ini. Aku sangat benci pengkhianat. Tak ada yang perlu kuperbaiki dari hubunganku dengan Radit. Dia mungkin mengerti apa maksudku. Radit tahu kalau aku benci pengkhianat, sungguh benci. Akhirnya Radit membiarkanku seperti yang ku mau. Sungguh ini sangat menyakitkan bagiku. Kehilangan orang yang aku cintai sekaligus sahabat yang aku sayangi. Nah, itu tadi kisahnya teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka dapat mendengarkan kisah atau cerita yang gue bacakan. Terima kasih.